saya akan membahas tentang proses pembentukan darah, atau bisa juga disebut dengan hematopoiesis. Nah, di sini merupakan contoh dari gambar terjadinya proses hematopoiesis. Bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, jadi hematopoiesis itu dimulai dari yang pertama itu ada hematopoiesis sistem sel yang kemudian berdiferensiasi menjadi dua jenis sel. Yang pertama yaitu ada myeloid progenitor dan yang kedua ada limfoid progenitor. Kemudian myeloid progenitor berkembang menjadi tiga bagian, yaitu pertama ada granulosit monosit progenitor dan yang kedua ada eosinophil basophil progenitor, yang ketiga ada megakaryosit erisit progenitor. Lalu granulosit monosit progenitor ini akan turun menjadi mieloblast dan monoblast. Ini mieloblast dan monoblast. Kemudian mieloblast ini kemudian akan turun menjadi promyelosit. Lalu promyelosit ini akan turun menjadi mielosit. Nah, kemudian mielosit ini akan turun menjadi metamyelosit. Kemudian metamyelosit ini kemudian akan turun menjadi bud. Kemudian bud ini akan menjadi segmen neutrofil. Kemudian ada monoblast. Monoblast akan turun menjadi myeloblast. Kemudian myeloblast ini akan turun menjadi monosit. Nah, kemudian monosit ini akan turun menjadi makrofag. Nah, lalu bagian yang kedua itu ada eosinophil basophil progenitor. Ini akan turun menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada myeloblast yang ini dan yang kedua itu ada myeloblast juga. Nah, myeloblast yang pertama ini akan turun menjadi promyelosit. Promyelosit kemudian turun menjadi eosinophil myelosit, lalu eosinophil myelosit akan turun menjadi eosinophil metamyelosit, akan turun menjadi eosinophilic band, kemudian akan turun menjadi eosinophil. Ini akan turun menjadi eosinophil. Nah, kemudian myeloblast yang kedua akan turun menjadi promyelosit. Promyelosit ini akan turun menjadi basophil, myelosophil dan akan turun menjadi basophil metamyelosit. Dan dari basophil metamyelosit ini akan turun menjadi basophilic band. Nah, kemudian dari basophilic band ini akan turun menjadi basophil. Nah, lalu kemudian dari myeloid progenitor ini akan turun langsung menjadi sel. Nah, di sini lalu yang ketiga itu ada megakaryosit eritrosit progenitor. Ini akan turun menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pronoblast dan megakaryoblast. Nah, jadi dari pronoblast ini akan turun menjadi basophil normoblast. Dari basophil normoblast ini akan turun menjadi polikromatik normoblast. Dari polikromatik normoblast ini kemudian akan turun menjadi orthochromic normoblast. Nah, jadi dari orthochromic normoblast ini akan turun menjadi polikromatik eritrosit. Kemudian dari polikromatik eritrosit ini akan turun menjadi eritrosit atau sel darah merah. Nah, kemudian dari megakaryosit ini akan turun menjadi promegakaryosit. Dari promegakaryosit ini akan turun menjadi megakaryosit. Nah, jadi dari megakaryosit ini akan turun menjadi platelets atau trombosit. Sedangkan dari limfosit progenitor ini akan berkembang menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada dendrit cell. Yang kedua itu dari pri-B akan turun menjadi B limfoblast. Dari B limfoblast ini akan turun menjadi B limfosit. Nah, dari B limfosit ini akan turun menjadi plasma cell. Kemudian yang ketiga itu ada pri-T. Dari pri-T akan turun menjadi T
limfoblast. Dari T limfoblast ini akan turun menjadi T limfosit. Nah, terus yang keempat itu ada natural killer cell. Nah, lalu gimana sih tempat terjadinya hematopoiesis itu? Jadi, hematopoiesis itu terjadi di sumsum tulang dan hati. Baik, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Nah, jadi ini merupakan gambar dari anatomi darah. Nah, jadi di sini itu ada tiga jenis darah. Yang pertama itu ada sel darah merah, yang kedua itu ada sel darah putih, dan yang ketiga itu ada trombosit. Namun, secara keseluruhan komponen darah manusia itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah, dan yang keempat itu ada plasma darah. Nah, ini merupakan contoh dari gambar bagian-bagian darah. Di sini itu ada sel darah merah, lalu di sini ada sel darah putih, yang di sini ada trombosit atau keping darah. Nah, di sini itu ada plasma darah yang berada di dalam kantong. Semua darah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini itu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu kita mulai dari sel darah merah. Ini bisa dilihat, ini contoh seperti gambar sel darah merah atau yang biasa disebut sebagai eritrosit. Nah, di sini sel darah merah ini memiliki fungsi mengangkut oksigen. Ini dikarenakan di dalamnya terdapat kandungan protein berupa hemoglobin. Selain itu, sel darah merah ini juga berfungsi mengangkut kembali karbon dioksida ke paru-paru. Lalu yang kedua itu ada sel darah putih, bisa dilihat seperti ini contoh gambarnya. Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan penyakit. Ini menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh sehingga berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada trombosit. Ini merupakan contoh gambar dari trombosit. Nah, jadi trombosit adalah jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Contohnya, pada saat seseorang mengalami kecelakaan atau cedera, komponen darah ini akan berkumpul dan menempel pada lapisan darah yang terluka untuk menghentikan terjadinya pendarahan. Selain itu, trombosit ini juga berfungsi untuk melawan kasus kerusakan sumsum tulang, leukemia, transplantasi organ, dan kemoterapi. Nah, dan yang terakhir itu ada plasma darah. Nah, di sini yang di dalamnya yang berwarna kuning ini merupakan plasma darah. Nah, jadi apa sih fungsi dari plasma darah itu? Nah, jadi di sini fungsi dari plasma darah itu adalah untuk membantu mengontrol tekanan darah serta volumenya. Lalu yang kedua yaitu membantu mensuplai protein untuk pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu membawa mineral seperti sodium dan kalium ke otot untuk menjaga keseimbangan kadar asam. Lalu yang keempat yaitu fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Pertama itu ada eritrosit atau sel darah merah, dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning telah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit ini disebut dengan eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limpa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritroprotein. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin turun. Sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblast, yaitu sel batang mieloid yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, megakariosit atau pembentuk keping darah. Rata-rata umur sel darah merah kurang dari 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limpa dan hati. Lalu, globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi hem dari hemoglobin. Dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi.
Sistem Hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin atau yang berwarna kuning empedu, dan biliverdin yaitu yang berwarna kehijau-hijauan, yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Sirkulasi darah janin dalam rahim itu tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Di dalam rahim itu, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta, dan pembentukan pembuluh darah dan sel darah itu dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Selanjutnya, melalui vena cava umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu, darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonaris besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca internal dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Lalu foramen ovale dan ductus arteriosus ini berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang berkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Nah, jadi di sini itu ada gambar hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah dari utero, bayi, dan anak. Nah, di sini bisa dilihat sendiri seperti ini gambarnya. Nah, ini juga merupakan gambar pembentukan sel-sel darah itu yang dimulai dari monosit, lalu ada neutrofil, yang ketiga ada eosinofil, yang keempat ada basofil, yang kelima ada trombosit, yang keenam ada makrofag, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada eritrosit. Ini ya, bisa dilihat sendiri seperti ini gambar pembentukan sel-sel darah itu ya. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin, bayi, dan orang dewasa. Nah, lalu di sini ada dua gambar. Yang pertama itu adalah ini sirkulasi darah pada janin. Di sini bisa dilihat seperti ini gambarnya, sirkulasi darah pada janin. Lalu yang kedua ini adalah gambar dari sirkulasi darah pada bayi. Ini bisa dilihat seperti ini. Yang pertama itu sirkulasi darah janin itu dimulai dari darah janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Nah, ini merupakan plasenta, lalu ini merupakan umbilicalis atau tali pusat yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu untuk dialirkan atau diberikan kepada janin. Selanjutnya, yang kedua, darah yang dari plasenta menuju umbilicalis ini kemudian masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Lalu yang ketiga itu cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta, darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus aranti. Ini ada ductus venosus aranti ini akhirnya masuk ke vena cava inferior, Sebagian oksigen dalam darah vena umbilicalis akan direabsorbasi sehingga konsentrasi oksigen menurun. Selanjutnya, vena cava inferior ini akan
langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan oksigen yang sebagian menuju ventrikel kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen ovale. Ini ya, melalui foramen ovale. Nah, selanjutnya dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta, melalui ductus arteriosus botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang berkembang. Lalu, darah yang berada di aorta akan disebarkan ke alat-alat badan. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 atau oksigen dari plasenta menuju ductus venosus aranti, menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah bayi setelah lahir. Nah, di sini pada saat persalinan, sebagian besar bayi kan akan langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah, diantaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, sebelum saya menjelaskan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada bayi baru lahir ini, di sini saya akan menunjukkan tentang bagaimana gambar peredaran darah bayi setelah lahir. Nah, di sini dapat dilihat, ini contoh dari gambar peredaran darah bayi setelah lahir. Di sini bisa dilihat seperti ini contohnya, peredaran darah pada bayi setelah lahir. Nah, jadi di sini perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah bayi setelah lahir itu yang pertama yaitu terjadi perubahan pada paru-paru. Paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu arteri pulmonaris kiri langsung mengalirkan darah ke paru sehingga ductus arteriosus botali akan menutup. Nah, selanjutnya yang kedua itu perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Selanjutnya, akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Selanjutnya yang kedua itu akan terjadi perubahan pada pemotongan tali pusar bayi. Pada saat bayi baru lahir itu kan akan terjadi pemotongan tali pusat. Nah, ini akan terjadi pemotongan tali pusat. Nah, selanjutnya bayi itu akan menangis dengan nyaring sehingga akan menambah volume darah bayi sekitar 50%. Selanjutnya, ketika tali pusat dipotong dan diikat, arteri umbilicalis ini dan ductus venosus aranti akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, setelah bayi lahir, maka kebutuhan oksigen dipenuhi oleh udara yang dihisap ke paru-paru dan kebutuhan nutrisi dipenuhi oleh makanan yang dicerna dengan sistem pencernaan sendiri. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Segera setelah bayi baru lahir maka akan terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama itu tahanan vaskuler paru menurun dan tahanan sistematik meningkat. Jadi tahanan vaskuler paru menurun dan tahanan sistematik meningkat sehingga aliran darah ke paru-paru meningkat. Ketika bayi menangis untuk pertama kalinya akan mengakibatkan paru-paru berkembang. Hal itu akan mengakibatkan tahanan vaskuler paru berkurang dengan cepat, tapi tidak segera diikuti penurunan tekanan arteri pulmonalis. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia. Baik, secara umum, sistem sirkulasi darah di dalam tubuh manusia itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sistem sirkulasi darah umum atau biasa disebut dengan sistemik. Sirkulasi darah ini yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Yang kedua itu ada sistem sirkulasi paru atau pulmoner. Sirkulasi darah ini mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Pada orang dewasa, jumlah volume darah yang mengalir di dalam sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter. Darah terus berputar mengalir di dalam sistem sirkulasi sistemik paru-paru tanpa henti.
Sebelum saya mulai menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah pada orang dewasa, di sini saya akan memperlihatkan gambar sistem sirkulasi darah pada orang dewasa, bisa dilihat di ini. Nah, baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi sistemik. Yang pertama itu sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah bersih, darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru ini dipompa keluar dari jantung melalui bilik ventrikel ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan dengan kapilaria. Selanjutnya, kapilaria ini melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian, kemudian darah di dalamnya yang mengalir secara terputus-putus. Darah mengalir sangat lambat di dalam kapilaria ini. Dengan aliran darah yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, pinositosis, dan transport vesikuler, serta filtrasi dan reabsorbasi. Ujung kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan dengan arteriole, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan dengan venule. Kemudian darah dari arteriole ini mengalir ke dalam venule, kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena terbesar yang menuju jantung kanan, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior, kembali ke jantung kanan atau serambi atau atrium kanan. Nah, darah dari atrium kanan ini memasuki ventrikel kanan melalui kutub trikuspid atau kutub berdaun 3. Selanjutnya yang kedua itu ada sistem sirkulasi darah paru atau pulmoner. Selanjutnya, sistem sirkulasi paru dimulai ketika darah kotor, darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 tetapi mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari vena cava inferior, dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventrikel atau bilik kanan melalui arteri pulmonalis. Menuju paru-paru atau paru kanan dan kiri. Kemudian kecepatan darah lebih lambat daripada aliran darah di dalam aorta. Nah, selanjutnya di dalam paru kiri dan kanan, darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorbasi serta difusi. Nah, selanjutnya di sini di kapilaria ini, paru-paru terjadi pertukaran gas O2, oksigen, dan CO2 atau karbon dioksida sehingga menghasilkan darah bersih, darah yang mengandung banyak oksigen. Darah bersih selanjutnya keluar paru melalui vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri memasuki jantung kiri atau atrium atau serambi kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena pulmonalis, kecepatan aliran darah bertambah kembali, seperti halnya aorta. Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Lalu selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri yang ini, dari atrium kiri menuju kutub mitra, kutub berdaun 2 ini, memasuki ventrikel kiri, lalu keluar jantung melalui aorta. Nah, lalu ini dia akan keluar jantung melalui aorta seperti ini. Nah, maka dimulailah sistem sirkulasi sistemik atau umum dan seterusnya secara berkesinambungan.